8 cara yang harus dipersiapkan dari sejak kuliah ya untuk menjadi seorang dosen. Saya ketika seleksi tidak ditanya IPK saya sama sekali. Jika ditanya, wah memalukan. IPK saya pas S1 itu kecil. Saya ingat, jika kalian belum punya pengalaman sama sekali, nggak usahlah lulus cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, saya akan memberikan tips ya cara bagaimana untuk menjadi dosen. Nah ini informasi untuk teman-teman mahasiswa jika kalian ingin berminat nantinya itu setelah lulus menjadi dosen. Kebetulan saya sudah menjadi dosen sejak tahun baru ya 2019, ikut CPNS 2018 dan mulai bekerja 2019 di Universitas Tidar Magelang. Nah, ini cara yang harus kalian persiapkan. Jadi untuk menjadi dosen itu tidak serta-merta kalian bisa melamar terus jadi dosen aja gitu, nggak bisa. Panjang perjuangannya panjang, terus yang harus dipersiapkan itu jauh-jauh hari dari sejak kalian kuliah, harusnya dari sejak S1 ya. Oke. Pertama, apa aja nih? Ada 8 cara yang harus dipersiapkan dari sejak kuliah ya untuk menjadi seorang dosen. Nah, ini jika kalian berminat jadi seorang dosen, karena tidak semua orang berminat menjadi dosen ya, karena memang ya penghasilannya dibilang cukup ya, alhamdulillahirabbil alamin sebenarnya ya, cuman mungkin ada sebagian orang yang pengen kerjanya di swasta ya, tapi kalau misalkan pengen hidup tenang terus bermanfaat buat orang banyak, jadi dosen saya rasa. Nah ini jadi dosen itu memang sudah menjadi cita-cita saya sejak dulu ya, sejak masa kuliah. Kalau nggak jadi guru ya jadi dosen. Nah, sekarang alhamdulillahnya keterima jadi dosen ya. Oke, yang pertama langsung aja lah biar nggak lama ya. Yang pertama kalian harus kreatif, banyak kemauan. Nah kreatifnya itu bagaimana? Jadi ya kayak mengerjakan tugas itu harus benar-benar kreatif, unik ya. Terus berbeda dari yang lain. Mungkin kalau yang lain itu mengerjakan tugas asal-asalan ya, kalian harus benar-benar mengerjakannya dengan serius ya, biar nanti ke bawah sampai kalian menjadi dosen. Yang kedua, ikut program kreativitas mahasiswa, karya tulis, organisasi dan lain sebagainya. Jadi, nah ini ketika saya ketika saya seleksi menjadi dosen ya, kan ada seleksi wawancara. Nah itu yang paling sering ditanyakan, itu saya nanya juga ke yang lain ya, ke teman-teman, ternyata yang paling banyak ditanyakan ada pernah ikut PKM nggak? PKM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu. Jadi PKM itu sangat mungkin ya akan sangat berpengaruh bagi penilaian nantinya ketika mengikuti seleksi dosen kreativitas mahasiswa. Terus karya tulis ilmiah ya yang ditanyakan itu, sama organisasi yang pernah diikuti. Nah uniknya apa? Saya ketika seleksi tidak ditanya IPK saya sama sekali. Jika ditanya, wah memalukan. IPK saya pas S1 itu kecil teman-teman. Nggak cum laude saya pas S1 itu nggak cum laude. Tapi kalau S2 ya alhamdulillah. Cuman ketika S1 itu saya termasuk mahasiswa ya yang nggak dianggap lah ya, yang nggak dianggap di kampus saya dulu. Nah cuman ya saya memang punya kemauan yang tinggi untuk menjadi seorang dosen ya, jadi perbanyaklah ikut PKM, syukur-syukur kalian ikut Kempimnas ya. Nah itu akan menjadi kelebihan ya di mata nanti yang nyeleksi. Oke, yang berikutnya ikut summer course ya, kalau bisa ya kalian ikut summer course. Terus bisa juga ikut pertukaran pelajar. Nah ini akan menjadi nilai tambah buat kalian. Pertama itu meningkatkan jam terbang, lalu meningkatkan jaringan ya, kalian bisa ke luar negeri, terus kalian bisa ke ketemu teman-teman yang lain ya, menambah channel lah, intinya menambah channel.
Lalu selanjutnya, nah ini penting. Jadi asisten praktikum. Nah, mungkin dari kalian sudah banyak yang menjadi asisten praktikum. Ini tidak bisa disepelekan jika kalian ingin menjadi dosen. Kenapa? Jadi asisten praktikum itu kalian akan banyak berinteraksi dengan mahasiswa atau adik kelas kalian. Nah, itu akan menjadi apa ya? Istilahnya pengalaman yang sangat berharga. Saya waktu itu alhamdulillah menjadi asisten praktikum di mata kuliah nutrisi ternak ya, nutrisi ternak atau ilmu bahan pakan. Jadi yang membahas tentang nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, terus uji-uji analisis proksimat dan lain sebagainya. Nah, itu ya pada akhirnya itulah yang membawa saya menjadi dosen mungkin ya. Yang selanjutnya banyak gaul ya. Nah, ini banyak gaul dengan dosen. Ini penting, banyak gaul dengan dosen. Kenapa? Biar atmosfernya itu ada, kebawa ke dalam diri sendiri. Jadi motivasinya kita nambah tinggi. Wah, enak ya jadi dosen gini. Nah, tapi kita pertama harus berpikir positif ya. Banyak bergaul dengan dosen. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah lulus, biasanya dosen tersebut kalau kinerja kita bagus, cara gaul kita bagus dengan mereka, biasanya mereka akan mempromosikan. Misal kalian kalaupun tidak menjadi dosen, biasanya akan mempromosikan, nih saya punya mahasiswa kualitasnya bagus, silakan kalau misalkan bisa diterima di perusahaan tersebut gitu, misal di perusahaan temennya atau siapa gitu. Nah, ini dirasakan sama saya. Jadi saya itu banyak dipromosikan sama pembimbing saya, banyak dipromosikan ke teman-temannya lah, terus ke universitas mana gitu, bahwa dia punya mahasiswa bagus. Ini rekomendasi lah. Bahkan ketika CPNS pun ya sebenarnya saya disuruh di tempat universitas tersebut, namun ya karena beda kemauan ya, mungkin saya pengen nyari pengalaman yang lain, akhirnya ya nggak di alma mater saya. Nggak apa-apa ya, rezeki itu memang beda-beda. Nah, yang selanjutnya nggak usah terburu-buru lulus. Mungkin tapi banyak mungkin dari kalian itu yang pengen buru-buru lulus 3,5 tahun misalnya, terus S2 1,5 tahun. Jangan, maksud saya gini, boleh banget, tapi jangan jika kalian belum punya pengalaman sama sekali. Ya, ingat, jika kalian belum punya pengalaman sama sekali, gak usahlah lulus cepat-cepat. Apalagi kalau misalkan kalian dapat beasiswanya yang 4 tahun ya atau 8 semester, nggak usah cepet-cepet. Yang bagus itu pas waktunya dan tepat ketika kalian pengalaman sudah punya, jam terbang sudah punya, mental kalian sudah siap, barulah lulus ya. Jangan sampai kalian lulus cepat tapi PKM nggak pernah ikut, penelitian nggak pernah ikut, sama dosen nggak pernah gaul, kerjaannya kuliah pulang. Wah, mahasiswa butterfly maneh mah. Udah itu. Biasanya kalian mau kerja di swasta pun, ya orang-orang pada nggak mau biasanya ya. Perusahaan itu menerima orang seperti itu biasanya nggak mau. Yang selanjutnya, nah ini banyakin nulis artikel ya. Banyakin nulis artikel itu apa ya? Seperti di majalah ya. Kalau misalkan di peternakan ya majalah peternakan. Terus kalau misalkan kalian di bidang pendidikan ya cari artikel-artikel di bidang pendidikan, atau bisa kalian masukkan tulisan-tulisan kalian ke koran. Selain kalian akan dapat duit, dapat fulus ya, dapat uang. Nah, itu kalian akan dapat nama, akan dikenal oleh banyak orang ya nama kalian. Nah, ketika nama kalian dikenal banyak orang, otomatis ketika kalian minimal bukan jadi dosen atau melamar kerja, itu orang sudah tahu biasanya. Orang sudah tahu dan kalian bisa menunjukkan dengan bangga, Pak, saya adalah penulis di majalah ini, saya biasa nulis di sini, biasa nulis di sana. Wah, berarti ini orang kreatif. Orang itu akan menilai seperti itu. Apalagi kalau misalkan kalian ingin jadi dosen, ketika proses wawancara, nah itu di situ kalian tunjukkan semua pengalaman kalian, terus jam terbang kalian dan kreativitas kalian, seperti kalian sering nulis artikel dan lain sebagainya, karena itu akan bermanfaat ketika menjadi dosen. Oh ya, ingat bahwa jadi dosen itu kita harus menerapkan Tridharma ya, Tridharma perguruan tinggi, yaitu apa? Pertama, pengajaran. Jadi
salah satu pengajaran itu biar dari apa ya namanya, sejak dari mahasiswa untuk bidang pengajaran itu jadi asisten. Nah, itu untuk meningkatkan jam terbang di pengajaran. Lalu pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini bisa ikut dengan dosen-dosen kalian, dosen-dosen pembimbing untuk mengikuti program mereka ya, program pengabdian kepada masyarakat. Terjun langsung ke masyarakat, ngasih penyuluhan lah, ngasih apalah gitu, ikut bantu masyarakat dan lain sebagainya itu. Jadi volunteer bisa ya, itu termasuk ke dalam pengabdian. Itu akan sangat bermanfaat. Lalu penelitian. Nah, ini penelitian itu terkait dengan kayak penulisan artikel ya, ikut PKM, ikut apa namanya? Ya penelitian-penelitian dosen, jadi supervisornya penelitian dosen. Itu akan sangat bermanfaat ketika kalian menjadi dosen. Lalu yang terakhir ini yang paling penting ya, jadi banyaklah berdoa dan minta restu dari orang tua ya. Nah, ingat saya, jadi ketika saya apa namanya kuliah ya, mungkin dari zaman saya sekolah, kalau misalkan saya libur atau saya sedang di rumah, saya lihat kalau misalkan di kamar orang tua itu jam 8, ibu saya pasti sedang sholat duha. Nah, dan kata dia apa ketika sholat duha, mendoakan anak-anaknya supaya sukses. Nah, makanya kalian banyaklah minta doa kepada orang tua, dan jangan lupa kalian juga ya, percuma kalian minta doa kepada orang lain tetapi kalian sendiri tidak berdoa sama sekali. Jadi berbanyaklah berdoa. Terus apa lagi ya? Mungkin itu dulu ya, nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tips lainnya silakan kalian komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, tolong jangan lupa di subscribe jika kalian merasa informasi ini, terus apa yang saya sampaikan dan apa yang ada di channel saya itu bermanfaat buat kalian. Oke, sekian dari saya dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.